Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin untuk istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ayat ke berapa, Pak? Yang Bapak tanyakan itu yang kan ini. Ini kalau dihitung gini caranya. 1, 2, 3. Huruf ketiga ini harokatnya doma. Maka ini harus dibaca doma. Jadi pertama dihitung huruf ketiga, uktul 1, 2, 3. Huruf ketiga kan tak. Nah, tak itu harokatnya doma, bunyinya u. Maka hamzah di awal dibacanya u. Jadi bacanya uktul. Nah, kalau huruf ketiganya fathah, 1, 2, 3, fathah. Fathah atau kasroh nanti ya Pak ya. Jadi fathah atau kasroh. Kalau fathah, maka ini fathah, maka bacaan ini dibaca i. Jadi idhab. Jadi keterangannya berarti begini. Huruf pertama, kedua, ketiga. Kalau dia doma, maka harus doma. Kalau huruf ketiganya kasroh atau fathah, maka harus kasroh. Nah, itu namanya non wikoyah. Itu tujuannya adalah non kecil itu ketika sebelumnya ini harokatnya tanwin, ya tanwin, makanya tanwin, terus kemudian ini dijadiin non kecil gini, maka tanwinnya hilang. Misalnya ada kalimat, contohnya gini, khairun, ini tanwin. Terus kemudian ada kalimat al-wasiyatu.
Ini kharimu al wasiyatu. Nah, ini ada alif kan? Ada alif. Ini ada tanwin. Gitu, Pak. Tanwin ketemu berarti kan kalau dibaca khairul wasiyatu maka seolah-olah tidak bertanwin. Tapi kan masih tanwin, maka ini diganti dengan nun kecil. Nah, kalau sudah jadi nun kecil, maka tanwinnya ini jadi hilang. Jadi bacanya khairunil wasi. Ya. Kalau di Quran bukan khairu tapi khaira. Khaironil wasiyat itu aslinya khairon al wasiyatu. Kalau untuk fi'il mana? Ni-nya ini kan kecil, Pak. Ini ni-nya itu bacaannya aja ya. Jadi ni ini bacaan. Menghidupkan apa? Menghidupkan ini sama menghidupkan ini. Tujuannya. Ini pertemuan terakhir di juz 2 ya. Juz 2. Mari kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahazamuhum biidznillah wa qatala Dawud Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil fasadatil ardu walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Fahazamuhum biidznillah. Fahazamu lalu mereka mengalahkan. Mereka, jadi mereka mengalahkan mereka. Mereka mengalahkan mereka. Maksudnya siapa, Pak? Mereka yang pertama siapa pelakunya? Ya. Mereka mengalahkan mereka. Jadi pasukannya Tolut mengalahkan pasukannya Jalut biidnillahi dengan izin Allah. Wa qatala Dawudu Jaluta. Ini terus kemudian yang bisa membunuh Jalut siapa? Wa qatala Dawudu Jaluta. Ini ada dua nama ya, Pak. Ada dua nama yang kalau kita tidak tahu susunan bahasa itu maknanya bisa begini. Wa qatala Dawudu Jaluta, bisa saja Dawud membunuh Jalut atau Jalut membunuh Dawud. Dua-duanya bisa. Kalau kita tidak tahu apa? Tidak tahu hukum i'rab ya, hukum nahwunya. Gitu. Jadi ketika ada kalimat kok huruf terakhirnya nama, kok huruf terakhirnya itu dhammah
Ada satu lagi nama kok huruf terakhirnya apa? Fathah. Maka yang menjadi subjek itu yang domah. Subjek, kalau yang fathah menjadi objeknya. Berarti apa? Dawud membunuh Jalut. Karena kalau tidak ada harokatnya Pak, ini kan kita berandai-andai kalau tulisan Arab ini nggak ada harokatnya. Misalnya Bapak bacanya keliru. Fahazamuhum biidznillah wa qatala Dawud Jalut wa atahu Allah. Yang tadinya fathah diganti doma, yang doma diganti fathah. Kan akhirnya jadinya apa Pak? Maknanya beda kan? Iya. Nih, misalnya harokatnya saya ganti, yang doma ini jadi apa? Fathah, yang fathah ini jadi doma. Kan akhirnya berubah. Karena kaidahnya tadi kan kalau yang doma itu adalah subjek, kalau yang fathah itu objek. Nah, kita pas lagi jadi imam, gue gaya lagi jadi imam, lagi pas ngapalin ayat ini. Lupa fazamuhum biidznillah wa qatala Dawud. Apa ya? Dawud apa Dawuda? Pas kebetulan yang dibaca Dawuda Jalutu. Akhirnya kan maknanya jadi apa? Jalut membunuh Dawud. Padahal dalam ayat ini Dawudu Jaluta. Berarti waqotala dan telah membunuh. Siapa yang membunuh? Dawudu. Dawud Jaluta Jalut. Dawud dibunuh oleh Jalut. Kalau Dawudu Jaluta itu Dawud membunuh Jalut. Jadi pasif. Kalau dirubah jadi pasif? Iya. Oh. Kalau Dawuda Jalutu, berarti kan Jalut. Dawud gini kan? Nah. Kalau dirubah menjadi pasif, nanti bunyinya gini. Kutila, pakainya kutila ya Pak. Kutila Jalutu. Jalut telah dibunuh. Jadi perubahan dari aktif ke pasif itu apa sih? Yang tadinya objek berubah menjadi subjek. Ya, saya minum air, itu kan sayanya pelaku Pak. Terus kemudian dirubah menjadi pasif, sayanya nggak usah dimunculin, air telah diminum. Iya, air diminum gitu. Kalau pasif itu kan dia nggak butuh fa'il, butuh kan naibul fa'il istilahnya. Misalnya Allah mewajibkan puasa. Dalam Quran tidak disebutkan Allah mewajibkan, tapi puasa diwajibkan. Jadi pelakunya disimpan. Yang mana itu? Masih kepikiran, masih kepikiran. Itu salat yang sama tidak? Iya. Bacanya itu kalau dihitung itu begini Pak. Baca Al-Qur'annya salah, tapi tidak sampai membatalkan sholat. Karena apa? Baca surat pendek, baca ayat itu sunnah. Sunnah. Gitu. Tapi bacanya salah. Karena niatnya gaya-gayaan tadi. Iya. Tapi kalau dia nggak tahu salah kan nggak apa-apa. Kalau disengaja salah terus apa? Iya, itu nanti ada orang yang orang yang berbuat kesalahan bijahalatin. Ada salah yang tidak tahu kalau itu salah, ada kesalahan yang amdin, yang tahu kalau dia itu salah. Nah, itu hukumannya beda. Salahnya pun beda. Orang kalau sudah belajar terjemah Quran masih salah, itu aneh. Kan udah mau juz 3, kok bacanya masih salah, itu aneh. Tapi kalau yang nggak pernah belajar, salah, anggapannya biasa. Contohnya diulang-ulang masih salah.
lupa, diulang lagi. Oh iya, iya, kalau kaitannya tentang baca surat, itu kan urutannya begini Pak, lupa. Kan misalnya lupa bacaannya, ya lupa terusannya. Kalau sedang posisinya jadi imam, diingetin dulu. Diingetin, masih lupa juga, gantilah dengan surat yang ingat. Diganti Pak. Jadi misalnya baca ayat ini, lupa. Fahazamuhum. Sementara belakangnya nggak ada yang apal. Yang belakang juga bingung kan, mau ngingetin apa. Enggak. Jadi kalau tidak ada yang ngingetin, maka gantilah dengan surat yang ingat. Baca ujung-ujungnya baca apalah? Kulhu. Kulhu lagi. Baca kulhu. Ya, baca kulhu. Gitu Pak caranya. Kalau misalnya baca kulhu masih lupa lagi, ya sudah. Allahu Akbar aja udah. Iya, karena tadi kembali lagi ke asal bahwa hukum baca itu sunnah. Tapi jangan disengaja ketika Bapak melewati satu kata saja. Misalnya, wa qatala Dawudu Jaluta wallahul mulka wal hikmata wa 'allamahu. Ada yang kelewat nggak? Ada, yaitu apa? Wa atahu. Itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kalau misalnya baru ingat, ulang lagi. Itu. Makanya kalau sholat jangan gaya-gaya. Jangan gaya-gaya. Sholat aja udah. Jangan gaya-gaya. Tuh. Iya, kecuali kalau imamnya itu tamu, Pak. Imam tamu itu memang kadang-kadang yang saya udah jauh-jauh dari rumah, masuk baca kulhu, ya kan? Ya, baca yang agak inilah. Nah. Iya, baca yang agak inilah. Ya. Iya, itu kan tamu ya Pak, ya kan namanya sholat Jumat itu kan khotib sama imamnya itu kan tamu, namanya tamu itu ya menghormati yang undang. Kalau dia pergi ke sini nggak bawa oleh-oleh, ya bawalah sesuatu yang mungkin di sini nggak ada. Namanya kita datang itu kan bawa oleh-oleh Pak. Oleh-olehnya apa? Pelajaran ketika khotib sama sholat yang agak gimana gitu. Gitu. Ya, nanti begitu pulang dikasih oleh-oleh lagi kan gitu kan, prinsipnya orang bertamu kan gitu. Kalau enggak ini berarti apa? Datang dia membawa keberkahan, pulang membawa ampunan kan gitu kalau orang bertamu itu. Ikut pelatihan khotib Jumat. Itu semua pelatih khotib Jumat menganjurkan kalau khotbahnya itu jangan lama-lama. Tapi ketika diterapkan nggak pantas juga kalau terlalu cepat. Gitu. Itu benar juga Pak. Iya. Baiknya baca sholat lebih lama durasinya daripada khutbah. Iya, memang begitu. Hukumnya aslinya itu memang khutbah Jumat itu nggak boleh melebihi daripada sholat. Gitu. Karena memang kan khutbah Jumat itu sama dengan 2 rakaat sholat. Makanya khutbahnya 2 kali kan Pak. Kan khutbah Jumat kan 2 kali kan? 2 kali. Makanya khutbah Jumat itu wajib 2 kali. Kenapa? Ibarat rakaat pertama sama rakaat kedua. Nah, rakaat ketiga dan 4 sholat. Makanya duhur kan 4 rakaat. Itu. Pengganti sholat duhur kan 4 rakaat. Itu yang rakaat itu khutbah, yang 2 rakaat sholat. Makanya khutbahnya 2. Nah, kenapa Idul Fitri, Idul Adha itu ada yang berpendapat 1? Karena tidak menggantikan apa-apa. Gitu. Tapi kalau yang 2 berarti dikiaskan dengan khutbah Jumat. Jadi pemahamannya gitu. Jadi misalnya gini, Bapak sholat Idul Fitri, kemudian khotibnya nanya, Pak ini khutbahnya nanti sekali apa 2 kali? Itu wajar nanya begitu Pak. Karena apa? Khutbah Idul Fitri itu sunnah. Sunnah Pak, artinya nggak ada juga nggak apa-apa sebetulnya. Sholat juga nggak apa-apa. Tapi ketika sudah khutbah, hukumnya bagaimana? Pertama,
hukumnya dikiaskan dengan khutbah Jumat, makanya 2 kali. Ada juga orang Muhammadiyah tidak mau dikiaskan, khutbah ya 1. Kenapa 1? Tidak menggantikan sholat. Kan sholatnya sudah 2 rakaat. Dan Idul Fitri, Idul Adha tidak menggantikan sholat apapun. Khutbah Jumat itu tadi sunnah apa rukun? Rukun, bagian daripada Idul Fitri. Enggak, bukan rukun. Karena Dia sunnah. saya pernah di ini sholat Id, kan habis sholat langsung pada pulang, diingatkan sama ini ya, jangan pulang dulu karena sholat apa khutbah ini bagian rukun daripada sholat. Itu kalau Jumat, kalau Idul Fitri enggak. Kalau Idul Fitri enggak. Pulang-pulang aja. Idul Fitri misal kita pulang enggak apa-apa. Iya, enggak, maksudnya kan gini Pak, Idul Fitri itu begini, kalau misalnya kita sholat sendiri di rumah Idul Fitri, kan nggak usah pakai khotib, nggak usah pakai khutbah. Udah bisa, nggak harus berjamaah. Mau pahalanya beda. Ya, cuman ya nggak siar, kan namanya Id itu kan harus siar. Makanya disunahkannya di lapangan, gitu Pak, gitu. Disunahkannya melebar ke jalanan gitu, siarnya. Pernah sholat Idul Fitri sendiri? Kalau zaman COVID, ada sholat nggak zaman COVID? Iya, sholat. Covid kita sholat. Di sini sholat ya? Iya, itu kan kalau yang masjidnya nggak ngadain sholat, itu kan sholatnya pada di rumah. Sholatnya ada yang berjamaah, ya ada sendiri. Dan memang hukumnya boleh Pak sendiri. Idul Fitri itu nggak harus berjamaah. Itu nggak ada khutbah juga nggak apa-apa. Ya. Jangan tinggalkan ini karena khutbah bagian rukun daripada sholat Id. Enggak, setahu saya enggak begitu. Setahu saya yang bagian daripada rukun itu adalah Jumatan. Karena Jumatan yang tadi itu, Jumatan kan pengganti sholat zuhur, gitu ya Pak. Pengganti sholat zuhur, karena 2 rakaat maka khutbahnya 2 kali. Itu ibarat rakaat pertama, rakaat kedua. Ya, kalau sholatnya sholat wajib, maka sholatnya belakangan. Kalau sholatnya sunnah, sholatnya duluan baru khutbah, kan gitu. Ya kan, kalau Idul Fitri kan sholat dulu baru khutbah. Kalau Jumatan, khutbah dulu baru sholat. Nah, kalau masalah qobliyah Jumat, berarti Bapak mengkiaskan sholat Jumat kepada sholat zuhur. Kalau azan 2 kali itu terjadi pada masa sahabat Utsman bin Affan. Pertama itu ya, di zaman Rasul azannya sekali. Yaitu tadi, pendapat yang mengatakan ada qobliyah, ada ba'diyah, itu karena apa? Sholat Jumat disamakan dengan sholat zuhur. Itu Pak, argumentasinya begitu. Ya. Kalau yang kalau tidak usah qobliyah, berarti dia hanya meyakini bahwa Jumat ya Jumat, zuhur ya zuhur, gitu. Jumat ya sholat tersendiri. Yang wajibnya itu yang disunahkan kan di tahiyatul masjid. Nah, kalau tahiyatul masjid masih semuanya sepakat, itu masyhur, itu sepakat. Jadi kalau pas Nabi berkhutbah hukum pas ini kan kalau tahiyatul masjid itu bukan dia ya. Nah, itu pendapat ulama menafsirkan Rasulullah menyuruh itu sholat apa. Yang penting kan disuruh sholat kan. Nah, disuruh sholat itu pemahaman ulama mengatakan sholat qobliyah karena apa? Karena disamakan dengan sholat zuhur. Kalau itu dimaknai sholat tahiyatul masjid, ya berarti Rasul tidak akan menyuruh yang sudah duduk. Kan tahiyatul masjid itu sebelum apa? Qoblal julus kan, sebelum duduk. Jadi makanya itu apa yang dilakukan oleh Rasul itu pasti akan berbeda pendapat kaitannya tentang penafsiran. Ya, pemahaman dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Selama ini berpandangan itu kalau misalnya sholat Jumat di masjid yang ada
Saya tidak melakukan Qobliyah Jumat. Kalau dua kali azan, saya ngobrol Ya, itu Bapak moderat namanya. Bapak moderat. antara dua azan itu akan ada sholat sunnah. Kalau nggak salah, Dikasih kesempatan. FD itu mengambil kenapa dua kali azan karena biar dapat kopiannya itu biar dapat. Enggak, kalau alasan azan 2 kali itu karena dulu Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan azan jam 11, terus kemudian nanti pas waktu masuk waktu zuhur baru azan lagi. Nah, sekarang kan begitu di syarat di Indonesia mungkin terutama di NU gitu. Jeda azan satu sama keduanya itu singkat banget kan, paling cuma berapa menit. Ya, Untuk memberi jeda untuk sholat qobliyah. ya. Setelah azan pertama ada sholat Qobliyah Jumat. Itu kalau kita ini orang yang termasuk orang yang toleran, orang yang moderat. Gitu, Pak. Sama kayak khotib Jumat juga begitu. Nanya dulu, Pak, ini nanti azannya sekali apa 2 kali? Iya kan? Ketika yang punya rumah DKM yang ngomong, Pak, sekali, Pak. Ya udah kita ikut sekali. Nggak ada orang ceritanya khotib Jumat terus ngatur-ngatur. Oh, jangan sekali. Muhammadiyah itu. Wah, saya maunya 2 kali. Kata yang punya rumah, udah pulang aja sudah pulang. Kalau yang sudah dinaskan, nas dalam arti dalilnya sudah qot'i, kan ada dalil itu ada dalilun qot'iyun, ada dalil yang qot'i sama ghairu qot'i yang enggak jelas. Kalau dalam Quran namanya ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Jadi penjelasan nanti arahnya ke situ, Pak. Kalau dalil itu sudah qot'i, jumlahnya, terus kemudian waktunya, caranya, ya udah itu diikutin. Kita itu terkadang mempunyai pemahaman begini, tingkatan dalil, Quran, hadis, kias dulu apa ijma dulu? Kias dulu baru ijma. Ada yang mengatakan ijma dulu baru kias. Kalau urutan penentuannya ijma, tapi adanya ijma itu berawal dari kias. Enggak, urutannya enggak begitu. Ya, adanya orang bersepakat karena apa? Karena adanya kias kan? Karena orang berkias, baru disepakati. Iya, jadi kan mungkin pendapatnya mungkin begini Pak penjelasannya. Ketika di Al-Quran sudah qot'i, jelas, maka tidak boleh ada dalil-dalil yang lain dari hadis atau ijma yang mempermasalahkan. Ketika di Al-Quran nggak jelas, maksudnya nggak jelas itu dalilnya bukan qot'i, maka dicarikan hadis yang qot'i, kan gitu Pak, yang jelas. Kalau di hadis udah ada contohnya, maka tidak boleh ada ijma, tidak boleh ada qiyas. Itu kan terus kemudian ketika di Quran dan di hadis ini nggak pernah ada. Terus kemudian ada orang menentukan hukumnya itu begini. Ulama ini mengatakan hukumnya mubah, hukumnya ini haram misalnya. Loh, ini jangan dihukumi masing-masing. Ya, ini kan kias namanya Pak, kias. Nah, supaya ini menjadi hukum yang qot'i, ijma'kan, konsensuskan dengan ulama-ulama lain. Makanya urutannya itu, kalau urutan pedomannya Al-Quran, hadis, ijma', kias. Tapi kalau berdasarkan riwayatnya, itu Al-Quran, hadis, kias, ijma'. Orang berkias dulu Pak. Misalnya gini, gimana hukumnya orang yang sholat di atas sajadah yang bergambar Ka'bah, misalnya gitu. Gimana hukumnya? Kan gitu kan Pak. Nah, kan kemudian orang kan, loh, yang satu berpendapat Ka'bah kok diinjek-injek. Ka'bah kok diinjek-injek. Yang satu, orang ini bukan Ka'bah, ini adalah sajadah. Ya boleh diinjek-injek orang sajadah. Dua kan akhirnya apa? Dua orang ini berbeda pendapat, karena punya kiasnya masing-masing. Yang berpendapat kias kaitannya tidak boleh menginjak-injak Ka'bah dan gambarnya sekalian. Yang satu boleh mengatakan menginjak-injak Ka'bah itu boleh karena memang itu bukan Ka'bah. Nah itu berbeda dari kias. Nah beda pendapat tentang kias ini, dalil ini,
adalah terus kemudian disepakati, dikonsensuskan, diijmakkan. Akhirnya kemudian turunlah fatwa. Nah, fatwa ini muncul karena adanya kias. Tapi terus kemudian ketika sudah jadi fatwa, ini menjadi hukum ketiga. Setelah Al-Quran, setelah hadis. Al-Quran, hadis, ijma, baru kias. Nah, kias ini ada orang yang tidak sependapat dengan adanya kias. Ya, makanya itu disitulah yang menimbulkan suatu perbedaan pendapat, Pak. Misalnya dibilang tahlilan. Kalau orang melihat tata caranya, akan memandang bahwa itu perkara mahdhoh, tidak boleh. Kalau memandang itu dilihat dari sisi esensi, apa yang dibaca, ya terus kemudian syiar, silaturahmi dan sebagainya, ya tentu akan mengatakan boleh. Makanya begini, misalnya kita ditanya, sholat itu kan hukumnya wajib ya Pak. Sekarang kalau sama nanya, kapan sholat itu benar-benar dihukumi wajib? Nggak boleh meninggal, nggak boleh mengerjakan yang lain, harus sholat itu, kapan? Kapan Pak? Sholat sendiri itu benar-benar dihukumi wajib kalau waktunya sudah mau habis. Iya Pak, misalnya jam 3:04 itu waktu asar, maka jam 3:10 itu wajib-wajibnya sholat duhur. Iya Pak ya, wajib-wajibnya sholat duhur. Bahkan Bapak nggak boleh ngerjain yang lain kalau belum sholat. Tapi kalau selama masih jam 12, Bapak masih boleh, ngerjain yang lain masih boleh. Gitu. Nah, yang seperti ini kan masuk dalam koridor apa? Dalam koridor mahdhoh, ghairu mahdhoh tadi itu. Ada ibadah-ibadah sosial yang sampai dipentingkan, bahkan sampai menunda waktu sholat. Gitu, ngantar pasien, ya kan Pak? Terus meneruskan operasi, menyelesaikan baca Quran, menyelesaikan ngaji, hukum yang belum tuntas diselesaikan dulu, sidang yang belum tuntas diselesaikan dulu gitu. Terus memadamkan api yang belum tuntas diselesaikan dulu. Karena ada ibadah-ibadah sosial yang dilakukan sehingga sholat itu boleh entar. Tapi begitu sudah jam 3:10 tadi, 5 menit lagi sudah masuk waktu asar, maka satu-satunya cara adalah sholat. Bukan masalah menunda. Orang kalau taklim yang diajarkan itu adalah afdholul a'mal, fadhailul a'mal. Sholat yang terbaik bahasanya terbaik ya di awal waktu, terbaik ya berjamaah gitu. Tapi dalam suatu kondisi tertentu Pak, Bapak sebagai tukang pemadam kebakaran, fadhailul a'mal udah nggak penting, yang penting saya bisa nyelamatin orang. Gitu loh Pak. Bukan ya dibilang darurat enggak ya juga enggak, namanya itu kan urusan yang menolong kan bukan dia doang, orang lain kan juga. Iya kan? Itu. Makanya yang seperti hal-hal yang kecil itu hanya dipelajari oleh orang-orang tertentu dalam kajian-kajian tertentu saja. Ketika di khotib Jumat ya jangan ngomong kayak gitu. Itu. Iya kan ya Pak? Itu namanya ketika kita mengatakan sesuatu itu lihat siapa yang dengerin gitu. Itu tadi misalnya ya itu kan kenapa kalau sholat di awal waktu lebih utama itu makan bercermin kepada Rasulullah kalau sholat selalu di awal waktu. Kenapa sholat itu berjamaah lebih utama? Rasul pernah menyabdakan gitu. Ya kalau dikaitkan dengan membaca kalimat la ilaha illallah, membaca astaghfirullahaladzim, subhanallah, ya ibadah Pak. Nah, karena kalau sudah dikatakan sebagai kalimat itu adalah ibadah, konsekuensinya adalah orang itu akan mendapatkan pahala jika mau mengerjakan. Itu. Kalau ditinggalkan bagaimana? Lihat hukumnya dulu. Wajib apa sunnah kan gitu Pak. Nah, itu
mempelajari yang seperti ini itu dipelajari ilmunya namanya ilmu usulul fiqh. Usul fiqh itu pertama kali dimunculkan itu oleh Imam Syafi'i ketika dalam penjara. Dia menulis sebuah surat ditujukan kepada sang raja. Terkait tentang apa? Terkait tentang hukum-hukum yang ada di ini yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis, itu metode pencarian istinbatul hukminya bagaimana. Muncullah suatu surat namanya surat Ar-Risalah. Risalah itu artinya surat, Pak. Risalah. Itu dari Imam Syafi'i ditujukan kepada baginda raja. Nah, surat itu akhirnya suratnya nggak sembarang cuma satu lembar, nggak setebel begini suratnya. Nah, akhirnya jadi kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i namanya kitab Ar-Risalah. Itu pedoman istinbatul hukmi, pedoman mengambil suatu hukum dalam Quran, dalam hadis. Namanya apa? Kitab Usulul Fiqhi. Namanya kitab usul fikih. Bukan fikih, tapi usul fikih. Jadi ketika ada kalimat aqimus sholata wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, itu diambil hukumnya. Kalau perintah itu menunjukkan hukum apa, wajib, apa sunnah, apa haram. Kalau perintah itu kan berarti antara tiga, Pak. Wajib, sunnah, mubah. Sama-sama perintah, tapi hukumnya beda. Kenapa kalau aqimus sholat dihukumi wajib, begitu kulu washrobu dihukumi halal, apa dihukumi mubah? Ya kan ya Pak? Kan ada perintah mendirikan sholat. Dalilnya mana? Aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Itu kan perintah. Kalau orang tidak mempelajari ilmu usul fikih, bisa jadi ngawur tuh dalam memahami itu. Tapi begitu ada perintah, kulu washrobu, makanlah dan minumlah. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan mengikuti jejak langkah setan. Ada perintah makan sama, kenapa kok perintah makan dihukumi mubah, sementara perintah sholat dihukumi wajib? Kan gitu. Nah, itu penjelasannya ada di ilmu usul fikih. Jadi itu adalah bentuk kalimatnya. Kalau misalnya ata, itu pasti pertamanya aqoma sholata wa ataz zakah. Dia mendirikan sholat dan dia menunaikan zakat. Tapi kalau aqimus sholata pasti wa'atu. Jadi bentuknya fi'il amr. Bentuknya fi'il amr. Iya. Kayak misalnya begini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Itu harus ada kalimat, itu kalimat harus wasallim, karena tadi wasolli. Allahumma sholli, maka tulisan wasallim. Tapi kalau sholla wasallam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallama. Jadi sholla, sallama. Kalau sholli, salim. Jadi itu penjelasannya. Wa atahu wahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Dawud membunuh apa? Dawud telah membunuh Jalut, dan Allah, ini juga sama penjelasan kayak tadi Pak, yang ini. Ya, Allah memberikan kepadanya al-mulka, kekuasaan, kerajaan, wal hikmata, dan hikmah. Jadi penjelasannya kayak tadi, kalau ada lafal kok huruf terakhirnya doma, maka menjadi apa tadi? Subjek. Kalau huruf terakhirnya adalah fathah, maka menjadi objek. Berarti apa? Allah mendatangkan kepadanya, nya itu siapa? Tolut apa Dawud? Nah, kaitannya ayat ini, ini yang dimaksud adalah Dawud. Allah, jadilah dari sini, Allah memberikan kepadanya, kepada Dawud, memberikan apa? Al-mulka, kerajaan. Jadi gampangnya gini,
setelah Daud punya prestasi bisa membunuh Jalut, akhirnya Daud diangkat oleh Allah menjadi raja. Wal hikmata, dan Allah memberikan hikmah. Memberikan hikmah berarti apa? Dengan diangkatnya Daud menjadi raja, Daud juga dijadikan apa? Nabi atau rasul, karena mendapatkan apa? Hikmah. Gitu ya Pak. Jadi kalau ini diangkat menjadi raja, ini diangkat menjadi apa? Nabi. Karena Allah ngasih hikmah. Ya, hikmah. Jadi di sini fathah. Jadi wa atahu wahul mulka wa atahu wahul hikmata. Nah, objeknya ada dua, al mulka dengan al hikmata. Wa allama, ini fi'il madhi, wa allama. Ya, dia mengajarkannya. Jadi allama ini digabungkan dengan kalimat ata, disambungkan ke sini. Jadi atahu wahul mulka allamahu wah. Jadi lafal Allah nanti ada di sini. Allah mengajarkan kepadanya, nya itu siapa? Nah, hu ini dikembalikan ke kalimat Daud ini. Jadi Allah mengajarkan kepadanya mimma yasha, dari apa-apa yang ia kehendaki. Ia itu apa? Ia itu siapa? Allah. Jadi lantaran Daud punya prestasi bisa membunuh Jalut, akhirnya Daud diberikan oleh Allah kekuasaan, yaitu menjadi raja dan diangkat menjadi nabi atau rasul. Makanya terus kemudian wa 'allamahu mimma yasha. Akhirnya Daud diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan tentang agama tauhid ini. Kalau yang al-mulku tadi itu, yang menjadi al-mulku atau al-mulki, atau al-mulku tadi. Iya, ketika ini bunyinya al-mulku, ya, maka tidak bisa digandingkan dengan kalimat ini. Allah telah memberikan kepadanya, udah titik. Ya, al-mulku wal hikmatu. Kerajaan dan hikmah itu nggak jelas, nggak ada penjelasannya. Maknanya jadi kacau. Tapi karena yang dengerin nggak ngerti, biasa aja. Iya. Ada yang mimpin doa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah, hasanah ya Allah, hasanah ya Allah. Nggak tahu dia lagi seneng-senengnya ada orang namanya perempuan namanya Nur Hasanah, fid hasanah ya Allah. Yang belakangnya amin. Jadi doa itu begini kan, prinsip orang berdoa itu kan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Fa'id apa? Terus kemudian kan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, terus kemudian wa ujibu da'watad da'i idza da'an. Prinsipnya orang berdoa itu kan aku akan mengabulkan doanya orang yang mau berdoa. Nah, itu terus kemudian apakah doanya sendirian, apakah doanya bareng-bareng. Itu prinsipnya pasti akan dikabulkan. Nah, syarat untuk dikabulkan ada dua. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Jadi prinsipnya ada dua orang berdoa itu Pak. Pertama, falyastajibuli. Kerjain aja Pak. Misalnya kerjain aja itu maksudnya gini, ya sholat, nanti mau disuruh zakat, suruh ke masjid, suruh ngaji. Pokoknya apa yang diperintahkan Allah jalanin aja. Wal yu'minu, kamu percaya kalau Allah itu yang mengabulkan doa. Jadi prinsip orang berdoa itu adalah dia harus taat kepada Allah. Yang kedua dia harus apa? Meyakini kalau Allah lah yang mengabulkan doa. Nah, sementara kalau kita doa dengan berbarengan, dengan diimami oleh seorang imam, kita berdoa, itu adalah doa yang sifatnya kita ibadah.
Kan ada doa itu karena kita ibadah kepada Allah, ada doa yang karena memang kita minta. Nah kalau minta ya minta aja. Namanya kita diperintahkan untuk minta. Tapi kalau kita ngikuti imam, itu adalah prinsipnya nanti prinsip berjamaah. Prinsip berjamaah itu apa? Bareng-bareng, silaturahmi, berdoa, menghormati yang mimpin doa. Ini imamnya udah berdoa panjang lebar, nggak tahu jamaahnya pada pulang. Namanya nggak menghormati orang loh Pak. Itu ya. Makanya sabarnya kita ngikuti doanya dia, itu sama halnya kita berjamaah yang mengikuti imam. Itu sebenarnya makanya hukumnya yang baik gimana, yang nggak baik yang gimana, dua-duanya dibolehkan. Doa sendiri ya boleh, doa bareng-bareng juga boleh. Cuman kadang-kadang imam ini jangan munafik. Jadi imam udah tahu kalau di belakangnya itu ada yang amin, doanya dia untuk sendiri. Munafik ini. Ya Pak ya. Maksudnya begini loh Pak. Setidaknya kalau kita jadi imam terus berdoa, tahu kalau di belakang kita ada yang amin, maka doanya yang robana aja. Yang kami jangan aku. Misalnya Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Itu doanya benar, tapi kalau Bapak tahu kalau di belakangnya ada makmum, ya jangan Robbi firli dong. Setidaknya digantilah Robbana ighfir lana wali walidayna warhamhuma kama robbayana shighara. Jadi setidaknya shighara. Jadi setidaknya kita, ya Allah, ya Tuhan kami, kami minta ampun kepada Engkau, ya, serta minta ampun untuk kedua orang tua kami itu aku dan orang-orang di belakangku ini. Gitu Pak. Jadi jangan menjadi munafik itu. Udah tahu kalau di belakangnya ada yang makmum, doa sendiri. Apa itu? Shaghira itu kecil, satu tunggal. Kalau sigoro kecil-kecil banyak. Nah sigoro, kalau ni shaghira. Makanya kalau jadi imam doanya yang dari Quran itu rata-rata kan nah. Tapi kalau dari Quran ini waqrofil hamma kama rabbayani shaghira. Kalau pergi. Ya, kalau dari Quran. Ya. Karena di Al-Quran itu adalah asbab turunnya adalah satu orang. Gitu. Ya. Kan misalnya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina. Kan selalu na. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, kan na semua. Ya. Makanya ketika kita menggantinya untuk kami dan ini, jangan diniatkan baca Quran. Gitu. Walaula daf'ullahin nasa ba'dhum bi ba'din la fasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Walaula daf'ullahi, jikalau tidak ada penolakan Allah an-nasa terhadap manusia, ba'dhum pada sebagian mereka, bi ba'din pada sebagian yang lain. Niscaya apa? La fasadatil ardu, niscaya rusaklah bumi, walakinallaha tetapi Allah dzu fadlin 'alal 'alamin, yang mempunyai karunia atas semesta alam. Yang mempunyai karunia atas semesta alam. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Jadi larangan-larangan yang Allah berikan itu sejatinya adalah untuk kebaikan manusia. Jadi bukan di los semuanya boleh, enggak. Ada larangan, ini jangan dimakan, ini jangan dirusak,
ini. Nah, larangan-larangan itu, termasuk larangan membunuh, larangan israf, larangan termasuk larangan mendolimi orang. Larangan-larangan itu walaupun terkadang kitanya sendiri itu tadinya berkeinginan ya gitu ya. Nah, larangan itu tujuannya untuk kebaikan manusia. Itu. Jadi jangan dikira bahwasannya ketika Allah melarang terus gunanya untuk apa? Allah menciptakan babi itu kok nggak boleh dimakan. Kayak gitu-gitu loh Pak. Misalnya katanya setiap ciptaan Allah itu ada gunanya. Rabbana ma khalaqta hadza batila misalnya gitu. Saking pinternya dia berdalil ya Pak ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang batil apa yang Engkau ciptakan itu. Misalnya gitu. Terus tujuannya apa? Allah menciptakan babi, kok malah nggak boleh dimakan gitu, ya, iya kan? Terus kok malah dilarang-larang makan babi, misalnya. Terus kemudian ada orang ngomong kayak gitu, ya tentunya di balik itu pasti ada sesuatu yang disembunyikan oleh Allah untuk kebaikan manusia. Makanya adanya larangan menunjukkan ketaatan seseorang. Ya, adanya ini dilarang menunjukkan orang itu taat atau tidak. Itu. Walakinnallaha dzu fadlin 'alal alamin. Tetapi Allah itu yang mempunyai apa, Pak? Mempunyai karunia atas semesta alam. Terakhir ya. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Itulah ayat-ayat Allah. Natluha, kami membacakannya, 'alaika kepadamu hai Muhammad, bil haqqi dengan benar. Wa innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau sungguh termasuk orang-orang yang diutus. Sungguh termasuk para rasul. Jadi cerita-cerita tentang Dawud, tentang Tolut, tentang Nabi Ibrahim, semuanya itu. Semuanya natluha alaika bil haq. Kami membacakannya kepadamu hai Muhammad bil haqqi dengan benar. Wa innaka sesungguhnya engkau hai Muhammad laminal mursalin. Bukan, sudah enggak Daud lagi nih. Karena ayat ini kan cerita Daud kan ini kan sudah selesai sampai kata walakinnallaha dzu fadlin 'alal alamin, sudah selesai sampai situ. Nah, cerita tentang Daud, cerita tentang Nabi Sulaiman, nanti cerita nabi-nabi yang lain, itulah Nabi Muhammad dikasih tahu, itulah ayat-ayat Allah. Itu cerita-cerita dari Allah yang diceritakan alaika bil haq, yang diceritakan kepadamu hai Muhammad bil haqqi dengan benar. Artinya cerita itu benar adanya. Ya, karena natlu itu berasal dari kalimat tilawah. Tala, membacakan. Kami membacakannya. Nya itu apa? Nya yang dimaksud ini apa? Ayat-ayat ini. Ya, ayat ini. Itulah ayat-ayat Allah. Apa ayat-ayat Allah itu, Pak? Dia Nabi Dawud, gitu ya. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, cerita-cerita tentang Nabi Yusuf, cerita-cerita tentang Israel yang sudah disebutkan di ayat-ayat sebelumnya, itulah ayatullah. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Makanya kalimat ayatullah terkadang dimaknai apa? Quran, dimaknai mukjizat, terkadang dimaknai kitab-kitab sebelum Al-Quran, mukjizatnya para nabi, para rasul itu terkadang dimaknai dengan bahasa ayatullah. Penutupnya, natluha alaika bil haq, kami telah menceritakan kepadamu ya Muhammad dengan benar. Jadi cerita tentang Dawud itu benar adanya, cerita tentang Nabi Musa benar adanya, cerita tentang nabi-nabi sebelumnya benar-benar ada. Nanti di surat lain ada. Ada, karena memang Al-Quran itu bukan rentetan cerita, itu enggak. Tapi misalnya di surah lain ada kisah tentang Daud, Ada. dia masih berkaitan dengan jadi Sama. Nanti Bapak bisa lihat di surat Al-Anbiya, nanti lihat di surat Toha, surat Maryam. Nanti kan kaitannya tentang Bani Israel semua itu. Gitu. Ya, dibilang berseri tidak, tapi karena memang gini sih Pak,
kisah-kisah yang ada di surat Baqarah. Nanti ada tuh di surat Ali Imran ada lagi. Nanti di surat Maryam ada lagi, di surat Al-Anbiya ada lagi gitu. Enggak. Dan biasanya dengan redaksi-redaksi yang hampir-hampir sama. Makanya terus kemudian nanti setelah ayat 252 ini ayat 253 menjelaskan tentang beberapa nabi, beberapa rasul. Ada Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa. Makanya nih alhamdulillah udah ada tanda ininya ya, ada tanda ini berarti apa? Tanda juz 2 itu terakhir. Alhamdulillah. Nggak terasa ya Pak, tapi dari sekian dinamika yang ada, alhamdulillah kita sudah sampai fase yang ini, fase juz 2. Kalau jamnya dimajuin, Jam berapa? Ayo, saya siap aja. Kalau sudah pada nggak kerja, udah nggak kerja nih, kalau sudah pada kerja, saya sih nyaraninnya subuh, tapi jangan hari Sabtu. Kalau misalnya subuh hari Selasa, ayo. Kalau sudah pada, habis subuh, habis sholat subuh. Saya subuh di sini. Nggak harus Pak. Saya nggak mau ngerebut lahan orang. Nggak harus imam. Jangan, maksudnya itu saya Sabtu Minggu itu subuh itu sudah di masjid lain. Kalau mau nih subuh ya. Kalau mau nih antara Selasa atau Kamis atau Jumat subuh. Selasa, Kamis, Jumat itu saya kosong. Itu subuh. Subuh. Jadi saya sholat subuh di sini, nanti syuruk selesai. Selasa, Kamis atau Jumat. Ya, mangga silahkan. Kalau subuh itu saya lebih tenang karena apa? Perjalanan ke sini itu tenang kosong. Gitu. Kan udah pada nggak kerja kan? Udah pada pensiun kan? Nah, udah. Itu. bisa diatur. Tapi biasanya gitu subuh kan. Ya, nanti kita rambungin. Artinya opsinya Senin, Selasa, Kamis, Jumat. ya. Atau tetap Sabtu jam 8 itu Ya. ya. Sabtunya jam setengah 8. Ya, jangan jam 8. Kalau jam 8 terlalu mepet saya. Setengah 8. Alah, alasan. Saya. Ya, makanya itu. Kalau Selasa itu saya jam 7 kan harus sudah di Jatiwaringin. Jadi saya bisa sekalian berangkat Selasa. Kalau Kamis, saya Kamis kan ngajar di sekolahan jam 7, berarti saya bisa sekalian jalan. Gitu maksudnya gitu, Pak. Kalau Jumat, kalau Jumat saya ngajar di sekolah, itu jam setengah 7 harus sudah di sekolahan kalau Jumat. Jadi ya mudah-mudahan keburu lah. Kan sekarang kan subuhnya kan jam 5, berarti syuruknya kan jam 6 lewat. Gitu ya, kalau nggak salah ya, jam 6 lewat, ya setengah 7 kita selesai masih aman. Gitu. Diatur aja. Yang penting jangan Sabtu, Minggu, Senin, jangan. Itu sudah ada. Nah, kalau mau nanti dalam waktu sebulan itu ada satu kali yang kita mempelajarinya dari surat An-Nas. Ya sama, terjemahan juga tapi juz 30. Ya mungkin tajwid nanti sedikit lah, nggak usah terlalu fokus di tajwid. Ya. Jadi mungkin bisa begini. Ketika nanti, misalnya kalau ini yang saya terapkan di Masjid Al-Muhajirin Pondok Kopi, depan rumah sakit Islam itu. Jadi setiap pekan keempat, minggu keempat nih Pak, Rabu keempat, itu
kajiannya adalah terjemah Quran juz 30, dimulai dari surat An-Nas. Itu umum. Bapak-bapak, ibu-ibu boleh ikut. Umum, dijadiin kajian umum. Gitu. Kalau yang 1, 2, 3, pekan 1, 2, 3, itu kita ngelanjutin ayat. Gitu. Jadi kita kajian umum, tapi yang penting nggak bentrok jamnya yang tadi itu, yang saya kasih jadwal tadi itu. Ya misalnya gini, pekan keempat, nanti kita sepakati aja, kita kan udah juz 3. Pertemuan pekan 1, 2, 3, kita ngelanjutin juz 3. Pertemuan keempat, kita mulai dari surat An-Nas. Gitu, surat An-Nas. Sifatnya umum. Betul. Ya, kajian umum surat An-Nas misalnya gitu nanti. Apa yang dipelajari? Pertama bacaannya, yang tajwidnya, yang kedua terjemahnya, yang ketiga tafsir dan asbab nuzulnya dan lain-lain lah. Gitu. Nanti kita pakai ini juga Ustaz ya? Pakai tetap pakai ini. Saya ada slide-slide-nya untuk surat-surat pendek. Itu. Apalagi kalau sudah ada TV-nya, ya kan, udah nggak repot-repot kayak gini. Jadi yang mendesak itu bukan TV. Gitu. Kalau gedenya nggak segede gini, belakang nggak ada lihat. Ini berarti ini sekitar 75 ini. 75 in ini. 65 itu udah lumayan, udah bagus Pak, udah kelihatan dari itu. Tapi kalau habis subuh dengan cara ini harus perhati waktunya. Kita masih sholat subuh dulu, Pak. Iya kan? Ya, ini mungkin Pak. Tadi nanti coba dites, mulai dari roll kabel, naruh ini segala, kira-kira 5 menit cukup nggak gitu? Ya kan masih bergerak. Ya. Kalau yang nggak biasa kan paling satu orang lagi gitu aja. Masih mulai gitu. Sebelum komat, umumin aja kalau yang pas minggu keempat gitu. Artinya kita ini supaya apa ya? Terkadang tuh begini Pak, begitu saya ngajar minggu keempat itu surat itu, nanti 1, 2, 3 dia ada yang bisa ngikut, gitu, tertarik kan? Ya, nah, gitu. Ada ini juga, ada efek juga yang zikir subuh hari Jumat itu berarti digeser sama ini. Nah nanti saya kasih dalilnya bahwa zikir dan taklim itu lebih utama taklim. Ya itu masalahnya. Itu namanya hati yang keras. Gitu ya. Itu saya tetap ngasih tahu. Zikir habis subuh baik bagus sampai subuh. Tapi lebih utama mengaji Quran. Tetap lebih utama belajar. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilal ma'ab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain waktu. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi di lain waktu dengan kondisi sehat wal afiat. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya Daud kerajaan dan hikmah, dan mengajarinya apa yang Dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan kepadamu dengan benar dan engkau Muhammad adalah benar-benar seorang Rasul. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?